Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat kesehatan, iman dan Islam sehingga kita masih menghirup udara segar dan menikmati indahnya iman dan Islam. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah yang memberikan kita nikmatnya, indahnya Islam dari zaman jahiliyah sehingga kita bisa menikmati indahnya peradaban Islam sampai di detik ini. Jadi seperti yukhrijun nas minadz zulumati ilan nur. Pada kali ini saya akan membawakan tausiah terkait konsep mengenal diri sebagai hamba Allah. Terkadang kita merasa bahwa hidup ini terkadang hampa, ya, tidak ada tujuan. Kenapa? Karena kita belum mengenal diri kita. Mengenal diri tidak sekedar hanya mengenal sebuah nama saya ini, saya berasal dari ini, dan tujuan saya hidup seperti ini. Tidak sekedar itu. Tetapi mengenal diri yang dimaksud adalah mengenal jati diri kita sebagai seorang hamba di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Seorang sufi muslim, seorang ulama besar bernama Yahya bin Mu'az Ar-Razi mengatakan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Mengenal diri yang dimaksud adalah mengenal jati diri kita seperti apa. Yang dimaksud dari konsep ini adalah konsep ma'rifatullah, yakni konsep mengenal Allah sebagaimana dia dan konsep mengenal diri kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah SWT. Jadi dalam surah Az-Zariyat ayat 66, salah satu ciri kita mengenal diri adalah mengetahui konsep penciptaan kita sebagai manusia. Maka dalam surah Az-Zariyat ayat 66 dikatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidaklah aku ciptakan dari golongan jin dan manusia untuk beribadah, kecuali untuk beribadah. Nah, beribadah dimaksud adalah ada beribadah secara vertikal, ada juga beribadah secara horizontal. Beribadah secara vertikal yang dimaksud adalah seperti ya kita menjalankan rukun Islam, sholat, puasa, zakat, hingga haji. Tapi kalau berbicara terkait beribadah secara horizontal itu bermakna ibadah dengan kaitannya kita sebagai makhluk Allah kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk Allah. Nah, bagaimana cara mengaplikasikan bahwa kita ini dalam proses mengenal diri sebagai seorang hamba? Yang pertama adalah kita perlu menyadari bahwa kita ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Misalnya, si A pintar menyanyi, pintar olahraga, si B pintarnya memasak. Apakah itu kekurangan? Ya, sebenarnya itu bukan kekurangan, itu hanya kelebihan-kelebihan yang Allah berikan dalam segmen yang berbeda. Maka dari itu kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap kita diberikan potensi yang terbaik oleh Allah SWT. Nah, selanjutnya, ketika kita membandingkan diri kita dengan manusia lain, itu terkadang kita akan menjadi sakit hati, iri hati, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan diri kita sebagai hamba dengan Allah? Nah, kalau berbicara diri kita sebagai hamba dibandingkan dengan Allah SWT itu pastilah jauh berbeda. Allah SWT itu punya sifat namanya sifat Al-Mutakabbir. Ya, dalam buku Sachiko Murata ya, berjudul The Tao of Islam, itu ada namanya konsep yin dan yang. Konsep yin itu bermakna tentang bagaimana keindahan dan konsep yang bagaimana keagungan. Itu akan saya bahas di segmen yang lain. Nah, untuk segmen kali ini sifat Allah seperti Al-Mutakabbir, maha sombong, itu wajar. Kenapa? Karena Allah punya segalanya. Allah memiliki diri kita, Allah memiliki alam semesta, Allah memiliki juga nyawa kita. Nah, jadi kalau berbicara Allah sebagai Tuhan yang kita sembah, maka Allah itu adalah Al-Baqa,
Allah itu maha kekal, ya, dari awal hingga akhir. Beda dengan manusia, kita pasti mati. Nah, oleh karena itu dalam menghadapi kehidupan ini, kita melihat dunia ini jangan seperti kita berjalan di suatu tempat dan kita melihat patung. Ada patung yang sangat indah. Nah, kita terkesima melihat patung yang indah itu sehingga kita lupa kita mau kemana. Ya, jangan sampai kita melihat dunia itu seperti patung itu tadi. Kita lupa bahwa ternyata patung ini hanya untuk dilewati, bukan untuk dinikmati sampai mati di situ. Jadi, konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepadanya. Jadi senantiasa melakukan refleksi diri bahwa setiap saat kita pasti melakukan amal dan juga dosa. Oleh karena itu, terkadang kita lupa diri bahwa amal-amal kita sudah banyak, amal ibadah kita sudah pasti diterima seperti itu. Amal ibadah kita pasti membuat kita masuk surga. Nah, terkadang dengan pemikiran-pemikiran itu kita jadinya sombong, kita jadinya sudah malas beribadah lagi untuk meningkatkan ibadah kita karena kita sudah merasa cukup. Maka oleh karena itu ada baiknya untuk memberikan stigma dalam diri kita bahwa lebih baik kita melupakan amal-amal yang kita lakukan, amal-amal kebaikan itu, dan tetap mengingat dosa-dosa kita. Nah, dengan seperti itu kita senantiasa untuk beristighfar, kita senantiasa juga untuk termotivasi untuk melakukan hal-hal kebaikan. Oleh karena itu dengan hidup yang sementara ini kita selalu menekankan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Saya kira demikian tausiah saya hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati Asis, Rektor Institut Aisyah Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga kita semua diberi keberkahan menjalankan ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.